Disclaimer etika. Video ini bersifat edukatif dan filosofis, tidak menganjurkan praktik ekstrim. Semua contoh bersifat simbolik untuk memahami kesadaran. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Apa kabar? Generasi milenial dan Gen Z? Pernahkah kalian bertanya, kenapa manusia begitu kuat bereaksi terhadap bau busuk, terhadap kematian, terhadap sesuatu yang dianggap menjijikkan? Kenapa satu komentar buruk di media sosial bisa menghancurkan suasana hati seharian? Kenapa kita mudah trigger? Hari ini kita akan masuk ke satu ajaran kuno, tajam dan tidak populer, yaitu Bhairava Tantra dalam bingkai Astanga Yoga. Bukan untuk sensasi, bukan untuk horor, tetapi untuk kebebasan batin. Bhairava bukan iblis. Bhairava bukan pemujaan kegelapan. Bhairava adalah aspek Shiva yang menghancurkan ilusi. Jika Shiva adalah kesadaran kosmis yang hening, Bhairava adalah kesadaran saat ia menatap ketakutan kita tanpa berkedip. Bhairava hadir ketika topeng runtuh, ketika spiritualitas palsu terbakar. Di Bali, Bhairava tidak diajarkan secara liar. Ia dilokalkan oleh adat, oleh desa Kalapatra, oleh etika risi. Karena itu, kisah-kisah Bhairava di Bali lebih banyak berupa cerita ajaran, bukan instruksi harian. Panca Makara dalam Bhairava Bali, versi Astanga Yoga, wisdom murni. Kunci utama, Panca Makara bukan ritual pemuasan, melainkan pisau pembelah kesadaran. Mengapa Bhairava menggunakan Panca Makara? Karena Bhairava tidak bernegosiasi dengan ego. Spiritualitas biasa berkata, jauhi yang kotor, jauhi yang tabu, jauhi yang berbahaya. Bhairava berkata, siapa yang merasa kotor? Siapa yang merasa suci? Panca Makara dipakai karena ia memicu reaksi terdalam, membongkar kepura-puraan spiritual, mempercepat runtuhnya dualitas. Makna masing-masing Makara versi Bhairava Bali. 1. Mamsa, tubuh dan kenikmatan. Bukan soal makan daging. Mamsa adalah keterikatan pada tubuh sebagai aku. Jika tubuh nyaman, senang. Jika tubuh terganggu, marah. Bhairava bertanya, apakah ketika tubuh sakit, kesadaranmu ikut sakit? 2. Matsya, arus keinginan. Ikan selalu bergerak. Matsya melambangkan pikiran yang tak pernah diam, keinginan yang terus berenang. Bhairava tidak mematikan keinginan, tetapi menyadarinya tanpa ditumpangi. 3. Madhya, pelarian. Bukan soal alkohol. Madhya adalah scrolling tanpa sadar, hiburan berlebihan, spiritual bypassing. Segala bentuk lari dari rasa tidak nyaman. Bhairava bertanya, apakah kau hadir tanpa pelarian? 4. Mudra, simbol dan identitas. Mudra bukan hanya gerakan tangan. Ia melambangkan identitas spiritual, simbol suci, gelar, status, kostum rohani. Bhairava menghancurkannya dengan satu pertanyaan. Siapa kamu tanpa simbol? 5. Maithuna, dualitas. Ini yang paling sering disalahpahami. Dalam Bhairava Bali, Maithuna bukan hubungan fisik, melainkan pelelehan batas aku yang lain. Ketika subjek dan objek runtuh, yang tersisa hanyalah kesadaran non-dual. 4. Hubungan Panca Makara dan Astanga Yoga. Ini sangat penting
dan sering dilewatkan. Tanpa yama dan niyama, pancamakara menjadi hedonisme. Dengan Astanga Yoga lengkap, pancamakara menjadi pencerahan cepat. Astanga Yoga adalah rem, pagar penuntun. Bhairava adalah api, pisau penghancur ilusi. 5. Mengapa Bali tidak mengajarkan secara literal? Karena Bali adalah jalan keseimbangan, bukan ekstrim, bukan antinomian mentah. Di Bali, pancamakara ditransformasikan menjadi kisah, menjadi simbol, menjadi tapa batin. Ini menunjukkan kebijaksanaan lokal Nusantara. 7. Relevansi untuk milenial dan Gen Z. Pancamakara modern. Mamsa jadi obsesi tubuh dan citra. Matsya jadi overthinking. Madya jadi kecanduan distraksi. Mudra jadi identitas digital. Maithuna jadi drama relasi dan ego. Bhairava tidak menyuruh kabur dari dunia digital, tetapi hadir tanpa diperbudak. Inti wisdom Bhairava. Jika sesuatu membuat kamu terlalu ingin, terlalu benci, maka disitulah latihanmu. Bhairava bukan guru yang lembut, ia guru yang jujur. Astanga Yoga sebagai rem. Astanga Yoga adalah rem bagi api Bhairava. Yama dan niyama. Tanpa etika, kesadaran berubah menjadi ego spiritual. Asana dan pranayama. Tubuh dan napas menjadi stabil. Pratyahara. Dunia tetap ada, tapi tidak lagi mengikat. Kuburan. Laboratorium ego. Mengapa Bhairava dikaitkan dengan kuburan? Karena kuburan adalah tempat semua identitas mati. Di sana tidak ada followers, tidak ada jabatan, tidak ada validasi. Kuburan adalah log out total dari ego. Setra dalam kosmologi Bali. Dalam tradisi Bali, setra bukan tempat angker. Ia bagian dari siklus hidup. Ia terhubung dengan pura dalem. Kematian bukan musuh. Ia guru paling jujur. Jijik sebagai ujian. Mengapa ada kisah menyentuh sesuatu yang sangat menjijikkan? Karena jijik adalah refleks ego. Bhairava bertanya, apakah kau adalah reaksi itu? Jika kesadaran hadir, reaksi melemah. Makna simbolik nyolek tain belek. Ini bukan tentang kotoran. Ini tentang siapa yang bereaksi, siapa yang mengamati. Kesadaran tidak jijik, tubuh yang bereaksi, pikiran yang memberi label. Bangkai anjing di sungai. Mengapa bangkai anjing? Karena ia simbol naluri terendah, karena ia memicu penolakan paling kuat. Sungai melambangkan arus waktu. Segala sesuatu akhirnya hanyut. Bangkai menjadi nangka, persepsi. Latihan ini bukan halusinasi. Ini latihan menyadari bau harum dan bau busuk lahir di pikiran. Jika pikiran bisa memberi label, pikiran bisa dilepaskan. Wisdom untuk generasi digital. Di era digital, komentar adalah bangkai, notifikasi adalah bau, validasi adalah candu. Bhairava mengajarkan hadir tanpa reaksi. Bhairava bukan untuk ditiru, ia untuk dipahami. Jika kau bebas dari reaksi, engkau bebas dari penderitaan. Diam, bernapas, sadar. Itulah Bhairava. Terima kasih sudah menyelam di samudra kesadaran. Rahayu, Rahayu, Rahayu.